Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang membahas tentang keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu mengenai pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif sekolah menjadi nilai yang melandasi perilaku, tradisi, serta simbol yang dipraktikkan oleh warga sekolah. Budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah karena mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang dikembangkan. Budaya positif dapat membantu mewujudkan visi sekolah impian di masa depan. Peran guru dalam menciptakan budaya positif adalah sebagai berikut. Setiap guru, termasuk calon guru penggerak, pasti memiliki visi yang ingin diwujudkan. Untuk mempermudah mewujudkan visi murid impian di masa depan, maka dalam kegiatan pembelajaran kita perlu menerapkan budaya positif yang dilandasi dengan filosofi pemikiran pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak di lingkungan sekolah yang tujuan akhirnya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Gambaran secara umum keterkaitan antara materi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, sampai modul 1.4 budaya positif dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jika dilihat dari urutan masing-masing modul 1.1, 1.2, 1.3 hingga 1.4, semuanya berujung pada pembentukan profil pelajar Pancasila seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini. Gambaran mengenai keterkaitan materi antar modul 1.2 sampai 1.4 di atas akan diuraikan pada bagian berikut ini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah menuntun. Yang dimaksud di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidikan menghamba pada murid. Yang dimaksud di sini, pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kodrat bawaan dari Sang Pencipta. Yang ketiga, guru ibarat petani. Maka dari itu, guru harus menanam benih-benih yang perlu, menyiangi, memupuk, dan merawatnya agar tanaman atau murid tersebut dapat tumbuh dengan semestinya. Nilai dan peran guru penggerak. Agar dapat menjalankan perannya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai-nilai yang menjadi pegangan. Nilai-nilai guru penggerak terdiri dari 5 hal, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak terdiri dari 5 hal, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu visi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terstruktur, dan terencana. Visi akan mudah terwujud jika ada kerjasama antara seluruh warga sekolah. Visi guru penggerak dalam menyusunnya
dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif kolaboratif berbasis kekuatan berdasarkan tahapan Bagja. Sedangkan tahapan Bagja terdiri dari berikut ini, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul sebuah pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini akan saya paparkan refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk melatih anak melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini merupakan prinsip-prinsip mulia yang telah disepakati untuk dilaksanakan bersama. Yang ketiga, teori kontrol merupakan teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan menggunakan pendekatan berupa motivasi terhadap seseorang, baik yang sifatnya intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian, pemberian hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, menerapkan posisi kontrol berupa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis, yang terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi perbaikan kesalahan murid agar lebih baik dari semula dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam usaha menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dan seluruh warga sekolah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Posisi kontrol yang saya terapkan untuk mendisiplinkan murid sebagai penghukum dan pemantau selama ini ternyata kurang tepat. Oleh karena itu, perlu beralih ke posisi kontrol lainnya, yaitu posisi manajer disertai penerapan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul 1.4 budaya positif adalah ketika mencoba menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau ketidakdisiplinan murid dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang berbenturan dengan kebiasaan teman sejawat yang masih mendisiplinkan murid dengan peran kontrol sebagai penghukum. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi kepada teman sejawat tentang pentingnya pemilihan peran kontrol yang tepat dalam mendisiplinkan murid. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah
Saya justru merasa tertantang untuk tetap memilih peran kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusinya. Ketika berperan sebagai manajer, artinya guru telah memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri sekaligus menemukan solusinya. Saya juga merasa tertantang menyusun strategi sosialisasi konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar tercipta kolaborasi yang dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama oleh warga sekolah. Adapun yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini masih cenderung mengambil peran sebagai penghukum dan pemantau, berubah menjadi posisi kontrol manager. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, saya merasa bahwa tindakan saya sudah benar, walaupun hasilnya masih belum sesuai harapan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah, hasilnya sesuai harapan. Saya senang sekali melihat murid-murid sekarang memiliki rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perilaku mereka sendiri. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebetulnya, secara tidak sadar kita semua pernah menerapkan pendekatan semacam segitiga restitusi ini. Hanya saja, tahapannya belum utuh hingga hasilnya juga belum memuaskan. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan karena cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara yang saya inginkan, bukan berdasarkan pendapat atau ide murid sendiri. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang tak kalah penting dalam upaya menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua warga sekolah, ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kesadaran masing-masing warga sekolah memegang teguh nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sekian pemaparan saya tentang tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang membahas tentang keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 hingga 1.4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.